Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang beberapa teori konspirasi cerita asli di balik film-film Disney. Gue tahu udah ada banyak YouTuber lain yang juga membahas soal konspirasi Disney, tapi beberapa teori yang bakal kita bahas di video ini agak sedikit berbeda dan lebih mind-blowing lagi. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Yang pertama adalah teori tentang tewasnya kakak tiri Cinderella dengan cara yang mengenaskan. Film Cinderella mungkin salah satu film Disney yang paling terkenal dan juga favorit karena udah di remake berkali-kali sampai ada live actionnya. Nah, meskipun di dalam film Cinderella berakhir bahagia selama-lamanya bersama pangeran, tapi ternyata ada teori lain di baliknya, tapi tentang kakak tiri Cinderella. Teorinya, begitu Cinderella meninggalkan sepatu kacanya, sang pangeran langsung mencari siapa wanita yang kakinya pas dengan sepatu kaca ini. Waktu ibu dan kakak tiri Cinderella mendengar soal berita ini, ibu mereka langsung menyuruh kakak tirinya untuk memotong kaki mereka supaya bisa muat masuk ke dalam sepatu kaca. Tapi sayangnya meskipun sudah dipotong, kakinya masih nggak muat. Karena hal ini, kakak-kakaknya mengalami pendarahan, dan waktu Cinderella mengadakan acara pernikahan, burung merpati yang selama ini menjadi teman Cinderella langsung mendatangi kedua kakak tirinya yang tidak bisa berjalan untuk dipatuk sampai meninggal dunia. Sedangkan sang ibu tiri langsung melarikan diri dan kabur. Kalau itu tadi cerita tentang Cinderella, mari kita lanjut ke Moana. Moana sebenarnya sudah meninggal sejak di awal film. Nah, Moana yang liris pada tahun 2016 memakai setting yang cukup berbeda dari film Disney lainnya. Enggak seperti film Disney lain yang menceritakan tentang putri dan pangeran di sekitar istana, film ini menceritakan tentang seorang anak pantai bernama Moana yang berpetualang mencari peninggalan dewa Te Fiti. Teorinya adalah, waktu di awal cerita saat ada gulungan ombak badai, sebenarnya Moana meninggal dunia. Dan cerita Moana sendiri sebenarnya perjalanan Moana ke alam baka atau kehidupan selanjutnya. Karena selama perjalanan ini, Moana ditemani oleh temannya yang bernama Maui, yang dipercaya sebagai malaikat penjaganya. Dan negeri yang berusaha untuk disatukan oleh Moana sebenarnya adalah surga atau tempatnya untuk hidup di kehidupan berikutnya, yang juga merupakan akhir dari pencariannya. Mari kita lanjut lagi ke teori ketiga. Pangeran yang ada di dalam film Snow White sebenarnya adalah malaikat maut. Snow White merupakan salah satu cerita Disney yang paling lama, paling tua, paling terkenal juga. Seperti yang kita ketahui, Snow White memakan sebuah apel beracun yang membuatnya tertidur dan baru bisa bangun setelah dia dicium oleh seorang pangeran. Teorinya adalah sebenarnya sang pangeran sebenarnya bukanlah pangeran, tapi sebuah kiasan. Ini adalah sebenarnya sosok malaikat maut yang membangunkan Snow White untuk dibawa ke alam berikutnya. Jadi sebenarnya Snow White meninggal dunia di kehidupan nyata. Kita lanjut lagi ke film berikutnya, yaitu film Finding Nemo, salah satu film favorit gue. Film yang menceritakan tentang seekor ikan badut yang bernama Merlin yang mencoba untuk mencari anaknya, yaitu Nemo. Waktu Nemo dibawa oleh seorang penyelam dan hilang, Merlin bertemu dengan ikan dori yang membantunya mencari Nemo. Teorinya adalah Nemo sebenarnya tidak pernah ada, aka cuman hayalan Merlin saja. Nemo hanyalah imajinasi Merlin yang trauma karena kehilangan istri dan anaknya, yang katanya dimakan oleh ikan barakuda. Ikan barakuda ini memang sempat muncul di awal scene film. Nemo sendiri dalam bahasa Latin berarti nobody. Dan alasan kenapa Dory ikut membantu mencari Nemo karena Dory cuma punya ingatan pendek. Jadi dia juga lupa kalau Nemo sebenarnya nggak ada. Oke, kita lanjut ke film berikutnya, yaitu film Rapunzel. Katanya ibunya Snow White dan ibunya Rapunzel adalah orang yang sama. Berbeda dengan ibu-ibu lain yang ada di dalam film Disney, ibunya Rapunzel yang muncul di film Tangled memang punya paras yang cantik tapi cukup kejam. Yap, ibu yang bernama Gothel ini sebenarnya bukanlah ibu kandung dari Rapunzel. Dia menculik salah satu anak dari raja dan ratu di istana.
yang kemudian menjadikan anak ini sebagai anak kandungnya, yang kemudian dia besarkan seperti anak kandungnya sendiri. Padahal Ibu Gothel adalah seorang penyihir yang waktu itu sedang dicari-cari. Nah, teorinya adalah Gothel adalah ibu yang sama di dalam film Rapunzel dan Snow White. Karena mereka berdua sama-sama terobsesi untuk tampil awet muda, baik sebelum dan sesudah mereka menua. Penampilan mereka juga mirip. Masih gak yakin? Oke, coba kalian lihat pisau belati yang mereka miliki. Persis sama. Kita lanjut ke film berikutnya, yaitu film Toy Story. Boneka Jessie sebenarnya adalah milik ibunya Andy. Toy Story merupakan cerita Disney yang paling ngehits di awal tahun 1990-an. Dan menjadi film animasi paling favorit di banyak kalangan, gak cuma anak-anak tapi juga orang dewasa. Sampai-sampai filmnya dibikin jadi 4 series. Terus di film ini juga bakal ada film Lightyear. Nah, teorinya adalah waktu Woody bertemu dengan Jessie, si boneka koboi perempuan, Jessie akhirnya bergabung dengan kelompok Woody. Yang membuat kita berpikir bahwa kalau misalnya ada anak yang menelantarkan mainannya, berarti anak itu adalah anak yang jahat. Dan banyak orang yang percaya Jessie sebenarnya adalah mainan ibunya Andy yang terbuang. Tapi akhirnya berhasil kembali lagi, tapi dimiliki oleh Andy. Hal ini bisa dilihat di dalam cuplikan film yang menunjukkan bahwa topi koboi punya Andy yang diberikan oleh ibunya lebih mirip ke topi Jessie, bukan topi Woody. Jadi apakah tokoh antagonis di film ini juga termasuk ibunya? Berikutnya tentang film Tarzan dan film Frozen. Frozen adalah film yang ngehits banget di tahun 2013-an. Gue inget banget waktu di tahun 2014-an, kemanapun gue pergi pasti ada lagu Let It Go. Kemanapun. Masuk dari satu toko ke toko lain, semuanya sama-sama muter lagu Let It Go. Wow. Mungkin karena film Disney ini menampilkan sesuatu yang baru dan tidak biasa, makanya disambut dengan sangat hangat. Di dalam film ini diceritakan bahwa Elsa dan Anna adalah kakak beradik yang kedua orang tuanya pergi berlayar dan tidak pernah kembali lagi. Sehingga dengan sangat terpaksa, kerajaan harus mengangkat Elsa sebagai ratu mereka. Teorinya adalah, kedua orang tua Elsa dan Anna sebenarnya terdampar di sebuah hutan. Mereka mengalami kecelakaan tapi berhasil selamat. Mereka sempat bertahan hidup di dalam hutan dan melahirkan seorang anak yang bernama Tarzan. Sayangnya, kedua orang tua ini meninggal dunia karena diserang oleh macan tutul. Kemudian Tarzan diasuh oleh gorila yang baik hati. Jadi sebenarnya Elsa, Anna, dan Tarzan kakak beradik. Mind blowing. Berikutnya film Up. Ini yang terakhir. Film yang menceritakan tentang pengalaman menggemaskan seorang kakek bersama anak pramuka yang masih kecil. Gemes banget. Mereka terbang ke angkasa menggunakan balon untuk bisa sampai ke tempat yang dinamakan Paradise Falls. Yes, air terjun yang menembus langit. Teorinya adalah si kakek tua, Mr. Fredricksen, sebenarnya sudah meninggal dunia dan dalam perjalanannya menuju surga atau paradise. Dan perjalanannya ke Paradise Falls adalah cara dia pergi ke negeri seberang pelangi alias pergi ke surga. Dan si anak kecil pramuka yang menggemaskan ini, si Russell, merupakan anggota pramuka yang sedang menjalankan misi untuk membantu orang tua. Russell dipercaya adalah malaikat penjaga Mr. Fredricksen yang harus mengantarkannya sampai ke surga. Dan itulah tadi beberapa konspirasi teori di balik cerita sebenarnya film-film Disney yang seringkali dihubungkan dari satu film ke film lain, entah hanya kebetulan animatornya mungkin sama, atau bisa jadi juga ini adalah Easter egg, memang sesuatu yang disengaja. So, kalau kalian tertarik untuk kita bahas teori konspirasi film-film lain, jangan lupa untuk komen di kolom komentar bawah. Lebih dan kurang gue mohon maaf. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan lonceng biar kalian gak ketinggalan video-video baru Ruang Gelap. Dan thank you so much udah nonton video ini. Thank you untuk para pendengar setia yang dari dulu dengerin Ruang Gelap sampai sekarang. We appreciate you guys. See you guys in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.